Selamat datang kembali di video filsafat untuk pemula, seri pembelajaran filsafat dengan mengenal 100 pemikir utama dalam filsafat. Dalam episode kali ini kita akan mengenal lebih dekat seorang filsuf yang sangat berpengaruh dalam tradisi Neoplatonisme. Dia bernama Plotinus. Pemikiran Plotinus membuka jalan bagi perkembangan filsafat dan spiritualitas di dunia barat. Pemikirannya juga akhirnya mempengaruhi teologi Kristen, mistisisme, dan banyak aliran pemikir lainnya. Mari kita telusuri kehidupan dan ajaran Plotinus, sang pelanjut Plato. Plotinus lahir sekitar tahun 204 Masehi di sebuah kota di Mesir yang bernama Lycopolis di masa kekuasaan Kekaisaran Romawi. Plotinus adalah seorang filsuf yang mungkin dikenal atau paling dikenal karena sistem filosofinya yang bernama Neoplatonis. Dan tentu saja ini berbeda dengan pemikiran Plato itu sendiri ya. Makanya Neoplatonis, cara pendekatan pemikiran Plato dengan cara yang baru, yang memang akarnya berasal dari ajaran Plato. Plotinus menghabiskan sebagian besar hidupnya di Roma, di mana dia mengajarkan filsafat dan akhirnya menuliskan banyak karya di sana. Meskipun Plotinus berasal dari latar belakang keluarga yang kaya raya, ya, dia tidak pernah tertarik dengan kehidupan material atau pencarian harta. Plotinus lebih memfokuskan dirinya pada pencarian kebenaran spiritual dan pemahaman yang lebih dalam tentang alam semesta dan Tuhan. Filsafat Plotinus berfokus pada pencarian kesatuan dengan yang lebih tinggi, yaitu Tuhan. Atau dia kemudian menyebutnya sebagai yang satu, yang esa, the one. Ya, saya akan menyebutnya supaya lebih mudah nanti dalam diskusi kita dengan kata the one. Dalam pemikiran Plotinus, dia mengembangkan suatu konsep bahwa seluruh realitas itu berasal dari satu sumber yang tunggal, yang tadi saya sebut sebagai the one. Suatu prinsip yang memang tidak terbatas, tidak terjangkau, dan tidak terlukiskan. Jadi the one itu sendiri bukan sosok ya, bukan Tuhan dalam artian persona gitu ya, tetapi prinsip yang tak terbatas, tak terjangkau, dan tak terlukiskan. The one ini adalah sumber dari segala yang ada, termasuk dunia material dan dunia spiritual. Plotinus menggambarkan the one sebagai sumber yang tidak terhingga, yang tidak bisa dipahami oleh manusia secara rasional. Dari the one ini, segala sesuatu muncul melalui proses yang disebut sebagai emanasi. Apa itu emanasi? Itu suatu proses yang berlapis-lapis. Nanti kita akan membahasnya lebih jauh. Baiklah, Plotinus itu menjelaskan begini, bahwa segala sesuatu di alam semesta berasal dari 3 prinsip utama. Itu dulu yang teman-teman harus pahami. 3 prinsip utama. Yang pertama adalah, yang paling tinggi itu the one, sebagai sumber dari yang utama. Di bawahnya ada nous, atau akal pikiran ilahi. Ya, nous, akal pikiran ilahi, bukan manusia ya. Kemudian yang ketiga adalah soul atau jiwa. Nah, the one ini menjadi asal mula dari segalanya ini. Ya, asal mula dari nous maupun soul. Dan dari the one ini kemudian muncullah nous, yang dimana berisi ide-ide yang sempurna dan abadi. Kalau teman-teman ingat di video sebelumnya tentang dunia ide dalam pemikiran Plato, nah ini nous ini di sini, dunia ide. Dan dari nous ini kemudian muncul soul atau jiwa. Nah,
barulah jiwa ini yang paling bawah ini menghidupkan dunia material atau fisik, di mana nanti dunia fisik ini bisa berhubungan dengan dunia spiritual, karena yang tiga ini kan bisa dikatakan sebagai dunia yang spiritual. Nah, salah satu konsep utama dalam ajaran Plotinos adalah proses yang tadi kita sebut emanasi. Emanasi itu apa? Emanasi adalah proses di mana segala sesuatu berasal secara bertahap tadi, 3 lapis tadi, dari the one, tetapi tidak mengurangi kesempurnaan dan keutuhan dari the one ini ketika dia menurun ya. Jadi dari the one kemudian berlapis ke bawah tadi, nous, kemudian menjadi soul, kemudian menjadi segala yang bisa kita lihat hari ini di sekitar kita, hewan, benda, batu, pohon, dan sebagainya. Nah, tapi ketika dia itu berubah ini tidak mengurangi kesempurnaan dari the one. Dengan kata lain, setiap emanasi merupakan turunan yang lebih rendah dari sumbernya, tetapi tetap berhubungan dengan yang satu, yang esa, the one. Proses emanasi berlangsung dalam urutan yang sistematis. Dari the one muncul nous, dari nous muncul soul, kemudian muncullah dunia material. Dunia material itu akhirnya boleh dikatakan sebagai manifestasi atau perwujudan paling rendah. Tetapi meski demikian, dia tetap punya hubungan dengan yang paling tinggi, yaitu the one. Dalam pandangan Plotinos, dunia fisik tidak dianggap sebagai sesuatu yang buruk, tetapi sebagai bagian dari proses penciptaan yang lebih besar. Dunia material itu adalah tempat sebenarnya di mana jiwa atau soul itu bisa berkembang dan bertransformasi kembali kepada kesatuannya dengan the one. Pengaruh Plotinos ini Plotinos ini pemikirannya itu punya pengaruh yang besar sebenarnya dalam teologi Kristen dan kemudian mistisisme. Pemikiran Plotinos sangat mempengaruhi teologi Kristen, terutama dalam pengertian tentang Tuhan dan hubungannya dengan dunia. Konsep the one dalam pemikirannya sangat mirip dengan konsepnya Tuhan dalam teologi Kristen, yang kemudian dipahami bahwa Tuhan adalah sumber dari segalanya, kan dalam teologi Kristen seperti itu. Nah, Plotinos juga punya pengaruh besar bukan hanya pada teologi Kristen tetapi juga pada mistisisme. Misalnya ajarannya tentang proses emanasi dan kesatuan dengan the one, yang satu, yang esa, memberikan dasar bagi banyak ajaran mistik yang mengutamakan pencapaian kebersatuan dengan Tuhan lewat meditasi dan pengendalian diri. Kalau dalam bahasa Jawa itu mungkin seperti ini ya, Gusti manunggaling kaulo, kaulo manunggaling Gusti ya. Manusia yang menyatu dengan Tuhan dan Tuhan yang menyatu dalam manusia, dengan manusia. Salah satu pengaruh terbesar Plotinos sebenarnya dalam teologi Kristen itu tampak dalam pengaruhnya pada teolog-teolog Kristen seperti Agustinus. Ya, Agustinus yang nanti kan kita bahas pada video berikutnya, awalnya kan terpengaruh oleh Manikeisme. Ya, kemudian dia beralih menemukan pemikiran Plotinos yang kemudian mendorongnya untuk memadukan filsafat dengan iman Kristen, yang kemudian juga membantunya mengembangkan pandangan Agustinus itu tadi tentang Tuhan. Baik, lalu apa sebenarnya warisan Plotinos bagi dunia filsafat ya? Plotinos jelas ya, dia menghabiskan sebagian besar hidupnya mengajar di Roma, di mana dia mengumpulkan juga sejumlah pengikut yang setia. Nah, salah satu pengikut yang terkenal adalah Porfiri, kalau nggak salah begitu namanya ya, Porfiri. Dia yang kemudian nanti menyusun karya-karya Plotinos dan menyebarkan ajaran-ajaran Plotinos itu secara filsafat ya. Meskipun ajaran Plotinos sangat berpengaruh, ya, dia tidak selalu diterima ya begitu saja. Beberapa konsep pemikirannya, terutama yang terkait dengan emanasi itu tadi ya, dan pandangannya tentang dunia material misalnya, itu dianggap terlalu abstrak.
dan sulit diterima oleh banyak filsuf dan teolog awal pada masa itu. Namun meskipun demikian, Plotinus tetap dihargai dan dihormati sebagai salah satu filsuf terbesar dalam sejarah. Ajarannya tetap relevan dalam perkembangan filsafat dan spiritualitas. Contohnya karyanya yang berjudul The Aeneas, ya, yang disusun oleh Porphyry setelah kematian Plotinus, itu tetap menjadi teks yang sangat penting, yang fundamental dalam tradisi aliran Neoplatonisme. Lalu pelajaran apa sebenarnya yang bisa kita dapatkan untuk kita yang pemula ini ya dari Plotinus? Ya, dari Plotinus kita belajar bahwa pencarian spiritual itu adalah satu proses yang enggak satu kali dua kali, tetapi berkesinambungan. Dalam dunia yang penuh dengan gangguan material, ya, dalam tanda petik, Plotinus mengajarkan kita untuk mencari kesatuan jiwa kita dengan yang lebih tinggi. Caranya gimana? Yaitu dengan mengendalikan pikiran dan tindakan kita untuk mencapai kedamaian batin. Plotinus juga mengajarkan kita tentang pentingnya memahami bahwa dunia material dan spiritual itu punya kaitan yang erat. Artinya bahwa bukan berarti yang spiritual itu lebih baik daripada yang material. Dunia fisik atau material oleh karena itu bukan sesuatu yang harus kita hindari, tetapi menjadi bagian dari perjalanan kita mencapai pemahaman yang lebih tinggi dalam kesatuan kita dengan Tuhan. Plotinus adalah seorang filsuf. Dia adalah contoh filsuf yang berusaha menghubungkan dunia material dengan yang spiritual. Ajaran dia tentang emanasi dan pencarian kesatuan dengan yang esa, yang satu, itu membuka jalan bagi banyak pemikir di masa depan untuk kemudian mengeksplorasi hubungan antara filsafat, agama, dan mistisisme. Terima kasih telah mengikuti perjalanan kita mengenal Plotinus. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita akan terus menjelajahi pemikiran-pemikiran besar dalam sejarah filsafat. Tetap berpikir kritis.